Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 22 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaknya tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian, Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup,
daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Murid Sejati. Saudara-saudari terkasih, banyak dari kita pasti sudah pernah mendengar kata tereliminasi. Biasanya, kata ini terdengar pada acara atau kontes yang diadakan di stasiun televisi. Dari ribuan orang yang mendaftar ikut kontes, satu persatu tereliminasi sampai tersisa beberapa kontestan untuk babak final. Dalam bacaan kita hari ini, kita juga melihat ada banyak orang yang tereliminasi. Orang-orang yang tadinya sangat antusias mencari Tuhan Yesus dan mau menjadi murid-Nya, kemudian mengundurkan diri karena mereka tidak bisa menerima perkataan keras dari Yesus. Namun mereka bukanlah ke-12 murid inti, melainkan bagian dari orang banyak yang sudah mengikuti Yesus dalam berbagai kesempatan. Namun, Tuhan Yesus tidak khawatir tentang banyak orang yang meninggalkan Dia, karena Dia memang tidak mencari massa. Yang Tuhan Yesus cari adalah murid yang sejati. Perkataan Tuhan Yesus tentang makan dagingnya dan minum darahnya memang mengguncangkan orang banyak. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa itu belum seberapa jika dibandingkan dengan kejutan yang akan mereka alami kelak ketika mengetahui kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikannya ke surga akan diikuti dengan turunnya Roh Kudus yang mengaruniakan kehidupan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Sesudah banyak orang yang mengundurkan diri, Tuhan Yesus ingin menguji ke-12 murid-Nya, apakah mereka juga akan mundur. Rasul Petrus menegaskan bahwa tidak ada pribadi lain yang lebih mereka percayai selain Yesus, sebab perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Rasul Petrus mengenali keunikan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang berasal dari Allah. Tuhan Yesus tahu bahwa pengakuan Petrus bukan datang dari dirinya sendiri, melainkan karena pekerjaan Allah di dalamnya. Saudara-saudari terkasih, banyak orang yang kelihatan seperti murid Yesus, tetapi belum tentu merupakan murid sejati. Ukurannya adalah apakah orang tersebut tetap beriman dan tetap di dalam firman-Nya. Hal ini juga bisa menjadi alat ukur bagi diri kita sendiri untuk melihat apakah kita termasuk murid-Nya yang sejati, yang tetap beriman dan sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya. Berbicara soal iman, iman bukan hanya soal batin, tetapi iman sesungguhnya harus nyata dan konkret dalam hidup. Apa yang dihayati sesungguhnya harus ditampakkan dalam kata, tindakan, dan perbuatan kita setiap hari. Semoga kita termasuk murid-murid-Nya yang sejati, yang tetap beriman
dan hidup di dalam firman-Nya. Amin.